Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel kita. Channel apa lagi kalau bukan channel Maskot Kandang. Oke. Ini sedikit cuplikan ya. Malam ini adalah malam spesial. Kita bakal bahas tentang ayam-ayam kita, dan kita akan review satu persatu ayam bangkok kita, anakan, pacian maupun yang calon bakal diturunin ya guys. Nah, sebelum kita lanjut menonton videonya, jangan lupa di like, subscribe, and comment, biar saya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya ya guys. Daripada kalian membantu channel-channel besar, lebih baik kalian membantu channel kecil yang mau berkembang. Mungkin saja nanti kita bisa bakal menjadi keluarga atau menjalin silaturahmi lagi guys, supaya silaturahminya semakin dekat, karena kalian sudah rajin-rajin komen-komen dan subscribe dan selalu support channel saya ini. Nanti juga bakal ada balasannya, tapi dari Tuhan ya guys, karena kita kan belum pernah ketemu. Nah, jangan lupa tonton juga video yang lain dari hobi menjadi usaha ya guys. Hehehe. Oke, kita lanjut aja dan fokus aja ke Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama guys. Nah, ini makanan rutin untuk si Berus ya. Sudah berulang kali dan sudah beberapa kali juga saya menyampaikan kalau si Berus ini sudah pernah kena penyakit dalam ya guys. Kemarin itu dia nggak mau turun telek. Kalau teman-teman semua ada yang mengalaminya, mungkin mau tahu tipsnya, komen-komen ya di bawah ini ya. Ataupun para suhu, guru, dan senior-senior saya, kalau pernah ada yang berhasil untuk mengobatin ayam yang nggak mau turun telek ataupun penyakit dalam, silakan di sharing biar teman-teman lain juga tahu guys. Berbagi ilmu itu lebih baik daripada ilmunya dipendam sendiri. Jadi kita mempunyai generasi penerus ya. Karena untuk saat ini si Berus ini belum normal 100% ya guys. Kemarin itu si Berus udah mau turun telek dan dia sudah makannya lancar, tetapi si Berus ini makannya hanya makan pur aja. Dia makan pur campur nasi, dia lahap sekali guys. Setelah saya kasih beras merah utuh ya, saya rendam 1 hari, dicampur jagung dan padi, si Berus ini nggak mau sama sekali makan. Tetapi setelah saya rebus beras merahnya, saya rebus biar lembut kan, ternyata si Berusnya mau. Berarti si Berus ini mungkin sedikit trauma ya. Kalau dunia psikolog tadi trauma guys, dia nggak mau lagi makan yang keras-keras. Itulah kenapa makanannya sekarang saya kasih makan yang lembut-lembut aja, seperti nenek-nenek ya. udah kayak manusia aja si Berus itu. Nah, kita mulai review ayam-ayam yang ada di kandang maskot ini. Kalau babon ini babon Pama ya. Umurnya sudah memasuki 4 tahun. Kalau untuk turunannya kita belum ada ya guys. Karena kenapa? Kemarin udah 4 kali ayam ini nelor di kandang kita. Gak hoki sih, 4 kali nelor, 2 kali dia gak ada yang meletas karena kemarin simbungan. Dan 2 kalinya meletas, langsung saya pisah, nggak tahu kenapa ya. Anakannya itu nggak mau manjang sama saya. Kenapa nggak mau manjang guys? Sewaktu saya pelihara dan saya pisahin dari indukannya, mati semua. Kalau ada saran dari suhu, bagaimana cara untuk memisahkan anak ayam biar hidup semua, tolong dikasih saran ya. Dimasukin ke kolom komentar kita, biar saya juga semakin pinter dan semakin banyak hasil ternak kita. Nah, kalau ini si pacek kita ini umurnya sudah memasuki 2 tahun lewat ya. Kemungkinan si gemoy ya ini ya. Ini gemoy guys. Gemoy ini kemungkinan umurnya sudah memasuki 2 tahun 3 bulan. Karena kemarin saya beli sama teman saya itu sewaktu dia lagi mabung guys.
Lagi ganti bulu, lagi ngurak, dia mabung, saya beli. Karena saya tertarik sekali untuk menjadikannya pacikan di kandang. Nah, kalau babon putih ini kemarin saya ambil sama teman saya ketika umur sekitar 9 bulan atau 10 bulan ya. Karena kemarin itu baru satu kali meletas. Maksudnya itu baru satu kali bertelur. Kalau di kandang saya ini udah 4 kali bertelur ya. Nanti kita review juga ada hasil anakannya. Nah, inilah hasil anakan dari babon putih kita ya. Kalau ini umurnya sudah memasuki 1 bulan, 1 bulan atau 4 minggu. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, anakan ayam kita ini pejantan ya. Sekarang saya sudah tahu ilmunya. Ciri-ciri pejantan itu seperti apa dan ciri-ciri babon itu seperti apa, tetapi baru 70% ya. Saya nggak bisa memastikannya kalau untuk umur 1 bulan memastikan jantan ataupun babon. Tapi kalau hanya prediksi 70%, saya sudah bisa memastikannya guys. Kita bisa dilihat dari badannya. Kalau badannya tegap kayak gini, ini biasanya pejantan ya. Hampir 70%, bukan 100% ya. Terus kita lihat jenggernya. Kalau jenggernya agak besar, itu besar kemungkinan pejantan. Nah, kita lihat juga di punggungnya atau di sayapnya. Nah, yang saya tunjuk ini, kalau agak runcing ketika umur 1 bulan itu hampir 80% guys. 80% pejantan. Nanti ketika umur 2 bulan, dia bakal kelihatan sekali. Nggak perlu kita nunggu sampai umur 3 bulan ya. Kalau umur 3 bulan itu kita kelamaan lihatnya. Nah, kayak burung dia guys. Hehehe. Ini anakan kedua. Yang tadi kan yang pertama, ini yang keduanya guys. Ini anakan si babon putih kita ya. Kalau ini anakan keempat atau kelima kemarin ya. Mungkin sekitar kelima kalau nggak salah. Saya lupa juga karena udah terlalu banyak babonnya. Jadi saya lupa ya. Hehehe. Kalau ini saya yakin dengan prediksi saya 90% ini pejantan. Karena kenapa? Karena saya cek juga jengger-jenggernya, kakinya, mata dan bulunya itu pejantan. Nah, ini kalau kalian pernah ikutin video saya atau video lama saya, ini anakan yang hitam kemarin. Ini anakan seraya babon hitam kita. Udah sering sih saya upload. Kemarin ini mau saya lepas ya, tetapi saya perhatikan ada yang aneh dari ayam ini. Bukan aneh sih, unik. Jalunya ini sebelah kiri itu kalau nggak salah kiri atau warna kiri ya. Sebelah kiri itu warna kuning ya. Terus sebelah kanannya itu warna hitam. Jadi agak unik sih. Jadi sengaja nggak saya lepasin guys. Awalnya saya nggak mau lagi ya nambah babon di kandang kita ini. Karena kenapa? Karena kandang kita ini kan sempit. Jadi kalau udah kebanyakan babonnya, jadi nanti susah untuk kita siapin kandangnya ya. Nah, ini mirip sekali, hampir 100%. Hampir 90% cetak paciknya ya. Pacik tadi kan di awal video tadi kan kelabu api ya. Kalau bulunya ini hampir 100% sih kalau bulunya. Perbedaan ayam ini jenggernya. Jenggernya ini nggak tahu kenapa dia ini ada wilanya guys. Tuh jengger wila. Tapi kalau saya sharing-sharing di Google ataupun di YouTube, kalau ciri-cirinya ini udah kayak ciri-ciri pama ya. Karena keturunan pacik kita itu pama guys, pacik kita itu pama tapi spek bangkok ya. Mungkin orang-orang yang nggak kelihatan ataupun nggak nyangka juga ya, sering juga dibawa ke kalangan kemarin. Orang kiranya pacik kita itu bangkok selatan. Tetapi sewaktu dia main itu main pama guys. Ini anakan Raya dan Gemoy. Si Gemoy itu yang pacik kelabu tadi ya. Si Raya itu 100% itu. Kalau babon hitam kita 100% itu mangun guys.
karena kita ambilnya di terah yang jelas ya. Mangun kita itu. Sudah itu keturunan dari kandang itu hampir 90% setiap bawa ke kalangan menang terus, gak pernah kalah, palingan draw. Kalaupun kalah itu mungkin kalah susah ya. Nah, selain kita review anakan ayam kita ataupun ayam-ayam di kandang kita, ini juga menjaga pola kesehatan ayam kita. Biar anakan ayam kita nggak stres, utamakan untuk diumbarin ya. Terus umbarannya itu harus ada pasir ya. Nah, seperti anakan ayam kita ini guys. Anakan ayam kita lagi main pasir ya. Kalau kata orang-orang zaman dulu, dia ini lagi mandi ya. Kalau manusia kan mandinya pakai air, tapi kalau ayam ini mandi alaminya pakai pasir. Dia nggak tahu kenapa hobi sekali. Oke, kita tonton aja dulu dia lagi main pasir ya. Nah, kita review lagi si Berus. Hehehe. Si Berus ini mau kita lap-lap basah dikit ya. Tapi jangan dimandiin ya. Biar menjaga ayam ini buat semakin bugar dan fresh. Ini biasanya 3 kali dalam 1 minggu ya guys. Biasanya saya lap-lap basah dikit biar ayam kita ini kebugarannya terjaga ya. Tetapi yang saya ingatkan jangan dimandikan ya. Kalau dimandikan ya sakit dia nanti, kecuali kita adu malam kan. Dilap-lap aja lehernya, kepalanya, biar bersih dan kinclong. Kalau si Berus ini ori ya. Ori ini keturunan Mangun. Saya kemarin ambilnya 1.300. 1.300 sudah 1 bulan saya pelihara. Kesalahan fatal saya adu ya. Adu ketika perutnya masih kenyang. Kalau nggak ngerti perut pemboloan ya guys. Nah, kita sisir-sisir bulu di belakang lehernya. Kalau umurnya sudah memasukin 9 bulan, 9 bulan mau jalan 10 bulan. Ini sengaja nggak saya mandiin ataupun saya pisik-pisikin ya. Karena si Berus ini lagi mabung dia. Nggak tahu juga kenapa cepat sekali mabungnya si Berus ini. Padahal tempur jarang diadu. Sudah itu dijemur jarang, bulunya rontok semua kemarin. Karena kemarin itu setelah dia kena penyakit, saya dengan sabar saya kasih aja makan por terus. Nah, ini saya lagi lihat sayapnya guys. Bulu-bulu di sayapnya sudah mulai tumbuh ya. Mungkin sekitar 3 bulan lagi ayam ini bakal siap. Semoga aja tidak ada halang yang lain. Sekarang ini si Berus ini sudah sehat banget guys. Kelihatan dari tembolokan yang merah dan kenyang sekali dia makannya. Hehe. Merah merona ini namanya. Semoga nanti kalau bulunya sudah lengkap bisa mencetak juara ya, dan nggak ngecewain kita. Ini saya lagi cek bubul ya. Takutnya nanti ada kena bubul. Karena kemarin tuh hampir saja si Berus ini kena bubul ya. Tetapi dengan pengobatan yang tepat, saya lapin dan bersihin terus kandangnya. Alhamdulillah luka di telapak kakinya nggak jadi bubul.
Oke, setelah capek saya berbicara, terima kasih telah menonton channel ini sampai habis. Jangan lupa di like and subscribe biar channel ini semakin berkembang. Hehehe. Nanti bagian yang komen-komen di video selanjutnya bakal saya masukin di video saya ya. Biar promosi juga, buat promosi teman-teman saya ataupun teman-teman sekalian yang rajin-rajin komen di video saya ini. Apalagi kalau yang nonton sampai habis ya. Ini kita umbar lepas dulu ya guys. Selamat menonton.